Halo Sobat Spoilers, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoilers. Hari ini Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari film Swallowed Star, yaitu episode 146. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoilers, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoilers yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Luo Feng baru saja berhasil melewati level 3 dan mendapatkan 6.000 poin serta 2 kesempatan belajar tambahan. Meski tidak berhasil melampaui level 4, pencapaiannya sudah sangat mengesankan. Dalam kota kekacauan utama yang penuh dengan individu berbakat, dia merasa sedikit terintimidasi oleh kemajuan pesatnya dibandingkan dengan rekan-rekannya yang telah lama berlatih. Namun, ini juga membuatnya semakin termotivasi untuk memperbaiki diri. Dia memutuskan untuk memanfaatkan 2 kesempatan belajar yang ia miliki. Salah satunya segera setelah dia meninggalkan tempat tinggal pemimpin kota. Dengan penuh semangat, Luo Feng menuju ruang pelatihan rahasia untuk memulai studi mendalam tentang tablet kekacauan primal. Tablet ini berisi gambaran tetesan hujan yang menyimpan misteri luar biasa. Luo Feng memusatkan perhatian pada gambar pertama yang terdiri dari 9 tetesan. Setiap tetesan mewakili sebuah simulasi yang berbeda dalam pikiran. Dia sudah menguasai satu tetesan sepenuhnya dan mendekati pemahaman penuh pada 8 tetesan lainnya. Bagi prajurit biasa, cukup memahami tiap tetesan untuk menyelesaikan pelajaran ini. Namun Luo Feng bertekad untuk menguasai semuanya dengan sempurna. Ketika waktu pelatihannya hampir habis, Luo Feng merasa tidak puas karena ia ingin mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Setiap tetesan mewakili tingkat yang lebih dalam dari pemahaman yang harus dikuasai sepenuhnya, dan ia ingin mencapainya. Pemahamannya meningkat seiring berjalannya waktu, dan meskipun dia harus keluar dari ruang pelatihan karena waktu yang terbatas, dia merasa pencapaiannya cukup signifikan. Dalam benaknya, ia yakin telah mendekati pencapaian level 150 poin untuk semua gambar tetesan hujan yang ada. Kembali ke dunia luar, perasaan Luo Feng semakin kuat. Ia tahu bahwa meskipun waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari semua gambar sangat lama, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip alam semesta ini akan sangat berharga untuk masa depannya. Ia terus berlatih dan berfokus pada pengembangan lebih lanjut tanpa buru-buru. Dalam perjalanan ini, ia menyadari bahwa untuk mencapai tingkat tertinggi, ia harus sabar dan mendalami setiap detail dengan hati-hati. Beberapa tahun kemudian, setelah latihan yang intensif, dunia internal Luo Feng mengalami evolusi yang sangat signifikan. Dalam dunia internalnya, benua emas yang luas terus berkembang. Berkat pengelompokan logam yang optimal, evolusi internal ini menjadi lebih cepat. Evolusi ini akhirnya mengarah pada perubahan besar dalam galaksi internalnya yang menyatu menjadi lubang hitam besar. Proses ini merupakan puncak dari perjalanan panjangnya, dengan perubahan besar yang memperkuat keberadaannya. Kedua tubuh dalam dunia internalnya, binatang bertanduk emas dan klan Mosa berevolusi bersamaan, menandakan kemajuan besar dalam perjalanan Luo Feng. Binatang bertanduk emas yang besar mulai memperluas sayap bersisiknya. Tubuhnya berubah secara luar biasa. Kabut emas turun dari langit melingkupi tubuh binatang tersebut dan menyerapnya, membuat sisik hitamnya tumbuh lebih besar. Setiap bagian tubuhnya berubah, mulai dari tulang yang menguat hingga cakarnya yang semakin tajam. Proses evolusi ini menandakan peralihan besar dari alam semesta menuju tingkat penguasa domain, suatu perubahan yang sangat signifikan dalam esensi tubuh makhluk tersebut. Sementara itu, kristal kehidupan klan Mosa juga menunjukkan evolusi yang mencolok. Klan Mosa tidak hanya berevolusi secara fisik, tetapi lebih pada inti kehidupan mereka yang merupakan kristal kehidupan. Proses ini melibatkan penyerap energi yang memungkinkan kristal kehidupan menjadi lebih kuat dan solid. Namun, bagi Luo Feng, inti klan Mosa sangat berbeda, karena inti ini tidak hanya bergantung pada kristal kehidupan, melainkan juga memiliki kemampuan untuk regenerasi meski kristal itu dihancurkan.
Luo Feng yang telah berhasil mencapai tingkat Domain Lord menyadari bahwa perjalanan menuju keabadian bukanlah hal yang mudah. Bagi penguasa sektor, untuk mencapai keabadian, mereka harus mengatasi belenggu dalam dunia internal mereka dan menyatukannya dengan ruang semesta. Binatang bertanduk emas yang merupakan makhluk luar biasa menghadapi tantangan besar dalam evolusinya. Meskipun evolusinya sangat cepat, tingkat kekuatannya pun lebih besar dibandingkan dengan penguasa sektor manusia. Setelah mencapai tingkat Domain Lord, Luo Feng memahami lebih dalam mengenai dunia internal dan titik ajaib yang ada di dalam dirinya. Ia mulai berpikir mengenai potensi penguasa sektor dan bagaimana inti utama yang padat bisa menjadi penghalang dalam pertarungan melawan binatang bertanduk emas yang luar biasa. Luo Feng tahu bahwa meskipun ia memiliki umur yang lebih panjang dari penguasa sektor manusia, perjalanannya menuju keabadian masih jauh dan penuh tantangan. Di sisi lain, kehidupan Luo Feng di luar dunia latihan juga berubah. Setelah bertemu dengan seorang wanita berjubah hitam, ia mendapatkan hak untuk mendengarkan pelajaran dari pemimpin sekte. Meski begitu, Luo Feng merasa lebih tertarik untuk bertemu keluarganya. Sementara itu, di perusahaan Ping Hai, istrinya Su Xin sedang bernegosiasi dengan pihak perusahaan virtual untuk mengendalikan bisnis keluarga, memperlihatkan bahwa meskipun Luo Feng fokus pada pelatihan, keluarganya tetap memainkan peran penting dalam dunia mereka yang luas. Setelah beberapa waktu di tingkat atas perusahaan Ping Hai, Bo Telai bersama stafnya berbicara dengan Su Xin tentang departemen investasi Ganwu. Ia mengerti niat Su Xin, namun memperingatkannya bahwa 12 kali pengembalian investasi yang diminta tidak mungkin tercapai. Bo Telai mengkonfirmasi bahwa ia akan menyampaikan laporan yang diberikan Su Xin kepada atasan mereka. Setelah percakapan selesai, Bo Telai dan stafnya pergi dengan kapal luar angkasa menuju tujuan mereka, sementara Su Xin melanjutkan pekerjaannya. Di tempat lain, di sebuah pulau di wilayah Bintang Teluk 9, Luo Feng dan anaknya Luo Ping sedang berdiskusi mengenai perkembangan wilayah yang dikelola mereka. Luo Ping menjelaskan bahwa wilayah tersebut kini dikuasai sepenuhnya dan telah menarik banyak perhatian, bahkan dari orang-orang penting yang ingin tinggal dekat dengan Luo Feng. Hal ini membuat Luo Feng menyadari betapa besar pengaruh dan kekuatan yang dimiliki keluarganya, yang kini dianggap sebagai salah satu yang terkemuka di galaksi. Tak lama setelah itu, Su Xin kembali ke rumah setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan suaminya Luo Feng. Mereka berpelukan, dan Su Xin mengungkapkan kekesalannya karena Luo Feng belum kembali dalam lebih dari 10 tahun. Luo Feng yang selama ini sibuk di kota kekacauan utama merasa menyesal dan berjanji untuk kembali setiap tahun, kecuali ada halangan besar. Dalam perjalanan pulang, Su Xin memberi peringatan kepada putranya Luo Ping untuk tidak terlalu dekat dengan orang-orang seperti Baekson, seorang pedagang budak kaya yang tampaknya ramah tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Luo Feng kemudian menghabiskan beberapa hari di rumahnya, menyadari bagaimana keluarganya telah berkembang pesat. Banyak hal besar yang terjadi dalam keluarga Luo, terutama di galaksi Bima Sakti, di mana putra sulungnya Luo Ping kini memimpin banyak urusan. Sementara itu, putra bungsunya Luo Hai terus mengejar tujuannya menjadi pejuang yang hebat. Luo Feng akhirnya harus kembali ke kota kekacauan utama, meskipun ia merasa kecewa tidak dapat bertemu dengan Hong, teman lamanya yang sedang menjalani pelatihan penting. Di perusahaan, Su Xin terus berjuang untuk menjaga kestabilan bisnis mereka di tengah persaingan yang ketat. Seorang staf bertanya, mengapa Su Xin menolak tawaran besar dari Bank Alam Semesta yang ingin membeli saham perusahaan mereka. Su Xin menjelaskan bahwa meskipun perusahaan mereka sukses berkat dukungan dari suaminya Luo Feng, ia memiliki tujuan yang lebih besar untuk bergabung dengan perusahaan jagat maya sebagai anggota inti yang akan memberinya kesempatan untuk bertemu lebih dekat dengan Luo Feng dan berperan lebih besar dalam dunia semesta virtual. Luo Feng duduk dalam ruang istirahat selama pelatihan di kota suci yang penuh kekacauan, memegang buku yang ditinggalkan oleh utusan berjubah hitam. Dalam buku itu, ia menemukan informasi penting tentang kota tersebut. Jika seseorang berhasil melewati level ke-18, mereka akan menjadi elit sejati, bergabung dengan subsekte yang lebih kuat, dan mendapatkan hak untuk menjadi anggota abadi kota kekacauan utama.
Mereka juga dapat membuka subsekte baru dan mengajar, mendapatkan penghormatan dari orang lain. Pelatihan di sini adalah kesempatan langka bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu dan memilih seorang pemimpin untuk menjadi guru mereka. Luo Feng mengamati teks tersebut dan memahami mengapa utusan berjubah hitam menekankan pentingnya memilih guru dengan rasa hormat. Babata menjelaskan bahwa memiliki seorang guru di berbagai tingkat kekuatan adalah hal yang umum. Bahkan para penguasa sektor pun memiliki banyak guru. Hal ini penting karena setiap tingkat kekuatan membutuhkan perspektif yang berbeda, dan seorang guru dapat memberikan bimbingan yang sangat berharga. Seperti halnya ketika Kaisar Yan sejati memberinya arahan untuk mempelajari darah mengambang. Luo Feng meskipun sudah memiliki guru, mulai memahami bahwa di kota kekacauan utama ada banyak pemimpin subsekte yang lebih kuat dari guru-gurunya sebelumnya. Para pemimpin ini yang dikenal sebagai kaisar memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan telah berhasil membentuk murid-murid yang kuat. Di antara mereka, ada yang berasal dari perusahaan alam semesta virtual seperti Flame Dragon Emperor dan Truyan Emperor yang dikenal sangat kuat. Babata juga menceritakan tentang kemampuan Flame Dragon Emperor yang pernah mengalahkan sejumlah musuh dengan kekuatan api yang luar biasa. Luo Feng mulai mempertimbangkan siapa yang akan dia pilih sebagai guru di antara 18 pemimpin subsekte tersebut. Setiap pemimpin memiliki keunikan dan kekuatan luar biasa, dan dia tahu memilih guru yang tepat akan mempengaruhi jalannya latihan dan kekuatannya ke depan. Ia tertarik pada beberapa pemimpin yang memiliki reputasi hebat, seperti Flame Dragon Emperor yang dikenal karena kekuatan apinya yang menghancurkan lawan tanpa ampun. Namun, ada juga pemimpin lain yang tak kalah kuat dan berpengalaman. Setelah beberapa hari saat pertemuan di alam semesta virtual, para pemimpin mulai berdiskusi tentang calon murid baru mereka. Luo Feng yang telah menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami darah mengambang menjadi sorotan utama. 4 pemimpin utama termasuk Flame Dragon dan 1000 Dream Emperor sangat tertarik untuk menjadikannya murid mereka. Masing-masing memiliki harapan besar dan ingin mengajarkan kekuatan mereka, yakin bahwa dengan bakat luar biasa Luo Feng, dia bisa menjadi kaisar di masa depan. Keputusan siapa yang akan dipilih oleh Luo Feng menjadi pertaruhan besar bagi masa depannya. Di dunia maya benua Ganwu, di ruang pertemuan tingkat 86 perusahaan Pinghai, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung antara Susin dan Botelai. Keduanya bertukar dokumen yang telah ditandatangani, menandakan kesepakatan besar dalam bisnis mereka. Untuk merayakan keberhasilan ini, Susin menawarkan teh baru dari perusahaan mereka, sebuah inovasi yang sedang mereka pertahankan dengan ketat dalam alam semesta virtual. Teh ini memiliki rasa unik yang sulit ditiru oleh perusahaan lain, memberikan mereka keuntungan besar dan melindungi mereka dari persaingan. Susin mengungkapkan keyakinannya bahwa masa depan perusahaan Pinghai sangat bergantung pada investasi besar yang mereka terima. Botelai, seorang investor besar, memberikan pujian pada staf dan manajemen perusahaan yang telah membawa mereka sejauh ini. Dengan tekad untuk maju, Susin menyebutkan bahwa dalam waktu 100 tahun, perusahaan mereka akan naik ke tingkat lebih tinggi. Botelai menyetujuinya, menantikan pencapaian yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat. Perusahaan Pinghai sendiri dibangun atas pondasi yang kuat, dimulai dengan investasi dari Luo Feng yang memberikan sebagian dari elemen campuran yang dia terima kepada adiknya Luo Hua dan Susin. Dengan pengelolaan yang cermat selama lebih dari 30 tahun, modal perusahaan meningkat pesat. Dari 600 elemen campuran awal, kini mereka memiliki lebih dari 32.000 elemen campuran. Hal ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat tantangan besar dalam dunia maya yang mengatur pergerakan nilai mata uang dan investasi. Meski hasil yang dicapai terkesan lambat jika dilihat dari sudut pandang dunia nyata, di alam semesta virtual ini adalah capaian yang sangat signifikan. Untuk mencapai lebih dari 100.000 elemen campuran dalam waktu 60 tahun merupakan sebuah tujuan yang ambisius namun realistis. Susin merasa optimis dan meskipun tantangan besar menanti, dia percaya bahwa perusahaan Pinghai dapat mencapainya dengan kerja keras dan dedikasi. Sementara itu, Luo Feng yang telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di dunia kekacauan utama, melanjutkan pelatihan di bawah bimbingan Truyan.
Di kota tersebut, banyak prajurit yang hadir untuk mendengarkan pelajaran dari Truyan, seorang guru besar yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum alam semesta. Luo Feng yang baru memulai perjalanannya sangat terkesan dengan pelajaran yang diberikan. Dan dalam waktu dekat, dia akan memulai pelatihan yang lebih mendalam dengan harapan suatu hari bisa menjadi salah satu murid utama Truyan. Luo Feng berdiri di depan pemimpin sekte Kaisar Truyan, penuh rasa terima kasih yang mendalam. Dulu, saat pertama kali tiba di kota kekacauan utama, dia hanya seorang pemula yang tidak tahu arah. Namun petunjuk dari Truyan telah memberinya arah yang jelas, dan itu mengubah jalannya pelatihan yang akan berlangsung selama triliunan tahun ke depan. Dengan hati-hati, Luo Feng membungkuk dan dengan tegas meminta untuk menjadi muridnya. Semua prajurit yang menyaksikan kejadian ini pun menantikan apakah Kaisar Truyan akan menerima permintaan tersebut. Kaisar Truyan tersenyum dan dengan penuh kebijaksanaan menerima Luo Feng sebagai muridnya. Hal ini menciptakan kegembiraan besar di kalangan prajurit yang menyaksikan, karena menjadi murid dari seorang pemimpin sekte yang legendaris adalah hal yang sangat sulit dicapai. Namun, tantangan yang harus dihadapi Luo Feng juga besar, karena setelah melewati level 3, barulah seseorang bisa berharap diterima oleh pemimpin sekte. Banyak jenius yang berusaha keras, namun hanya sedikit yang berhasil mencapai level ini. Tahun demi tahun berlalu dan kecepatan kemajuan para jenius ini luar biasa. Dalam 30 tahun, mereka berhasil melewati berbagai level dengan kemampuan yang meningkat pesat. Seiring berjalannya waktu, ia terus berkembang dengan bimbingan Kaisar Truyan, mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar di dunia luar. Ketika waktunya tiba, Luo Feng dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus meninggalkan kota kekacauan utama, tempat ia berlatih selama 30 tahun terakhir. Di hari terakhirnya bersama gurunya, Kaisar Truyan memberinya nasihat berharga. Ia mengingatkan Luo Feng untuk terus melangkah maju, menyelesaikan tujuannya untuk memasuki wilayah rahasia utama dan menjadi seorang kaisar yang abadi. Luo Feng yang telah melalui banyak ujian dan belajar dari pengalaman serta petunjuk gurunya, merasa siap menghadapi dunia luar yang jauh lebih luas dan penuh tantangan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai tujuan pelatihannya, ia merasa sedikit jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali datang. Dengan perasaan campur aduk, Luo Feng meninggalkan rumah gurunya. Meskipun perpisahan ini terasa berat, ia tahu bahwa perjalanan panjang dan penuh tantangan menantinya. Dalam pikirannya, ia berjanji untuk terus berkembang, belajar dan suatu hari nanti menjadi seorang penguasa yang tak terbatas. Waktu yang telah berlalu dalam kota kekacauan utama telah memberinya banyak pelajaran berharga yang akan membentuk masa depannya. Dan dengan tekad yang kuat, Luo Feng siap menghadapi apapun yang datang. Sobat Spoilers, itulah spoilers untuk episode 146 dari film Swallowed Stars. Tentunya spoilers ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoilers. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.